Saya pernah berpikir bahwa hidup kami bertiga akan selalu sama, seperti bayangan yang tak pernah terpisah. Kami lahir bersama, tumbuh bersama, dan mimpi kami pun seolah satu. Tapi hari itu, ketika undangan pernikahan kembar kami dicetak dan disebar, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah saya bayangkan. Nama saya Arya. Saya yang tengah di antara Adi dan Ardi, saudara kembar tiga kami. Kami lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di rumah kayu sederhana yang dikelilingi sawah hijau. Ayah dan ibu selalu bangga memiliki tiga anak laki-laki yang mirip sekali, sampai orang-orang di kampung memanggil kami si kembar tiga. Sejak kecil, kami tak terpisahkan. Bermain di sungai, belajar di sekolah yang sama, bahkan jatuh cinta pertama kali pun hampir bersamaan. Adi yang paling tua selalu jadi pemimpin. Ardi yang bungsu paling nakal tapi penyayang. Saya di tengah yang sering jadi penengah. Keluarga kami sederhana tapi penuh tradisi Jawa yang kental. Ayah sering bercerita tentang pentingnya menikah serentak bagi anak kembar, agar biaya tak membengkak dan berkah datang ganda. Pernikahan kembar itu seperti kembar mayang, simbol kebahagiaan yang berlipat, katanya. Kami bertiga tertawa, tapi diam-diam setuju. Saat dewasa, kami pindah ke Jakarta mencari kerja. Adi jadi engineer di perusahaan konstruksi, Ardi buka usaha kecil kuliner, dan saya kerja di galeri seni kecil di Kemang. Hidup berjalan lancar sampai saya bertemu Rea. Itu terjadi 2 tahun lalu, di sebuah pameran seni. Rea adalah seniman lukis, pria tinggi dengan senyum yang selalu membuat hati saya berdegup tak karuan. Kami bertemu saat saya sedang mengatur lukisan-lukisannya. Matanya menatap saya lama, dan saat itu juga, saya tahu ada sesuatu yang berbeda. Kami mulai sering bertemu, ngobrol sampai larut malam tentang seni, mimpi, dan rahasia hidup. Rea yang membuat saya sadar bahwa perasaan saya terhadap pria bukanlah kesalahan, tapi bagian dari diri saya yang selama ini saya sembunyikan. Saya takut sekali mengakuinya. Di keluarga kami, topik seperti ini tak pernah dibahas. Ayah dan ibu konserati meski penyayang. Adi dan Ardi pun sudah punya pacar serius, Adi dengan Lina, gadis kantor yang lembut, Ardi dengan Sari, teman kuliah yang ceria. Mereka sering bercanda tentang pernikahan kami bertiga. Kita nikah bareng yuk, biar ramai, kata Ardi suatu hari. Saya tersenyum tapi hati saya berat. Rea sabar sekali. Dia tak pernah memaksa saya keluar dari lemari. Aku di sini untukmu, Arya. Kapanpun kamu siap, katanya sambil memegang tangan saya di taman kecil dekat rumahnya. Pelan-pelan cinta kami tumbuh. Kami jalan bersama di akhir pekan, masak bareng di apartemen kecilnya, dan berbagi mimpi tentang masa depan. Tapi saya tahu, suatu hari rahasia ini harus terbuka, terutama saat rencana pernikahan kembar mulai serius. Adi dan Ardi sudah melamar Lina dan Sari. Keluarga gadis-gadis itu setuju dan ayah langsung excited. Ini saatnya. Pernikahan kembar, seperti yang ayah impikan sejak kalian kecil, katanya di telepon. Saya diam saja saat itu. Tapi dalam hati, saya sudah memutuskan, saya ingin Rea ada di sisi saya, bukan sebagai teman, tapi sebagai pasangan. Malam itu, saya cerita pada Rea. Aku ingin bawa kamu ke pernikahan itu. Sebagai pasanganku. Rea menatap saya lama, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin, sayang? Keluargamu. Saya angguk. Aku lelah sembunyikan ini. Kamu layak diakui. Keesokan harinya, kami bertiga pulang ke desa untuk rapat keluarga. Ayah sudah pesan gedung caterer, bahkan untuk pernikahan besar. Undangan mulai dicetak, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mengundang bapak ibu saudara untuk menghadiri acara pernikahan Adi dengan Lina, Ardi dengan Sari, dan Arya dengan. Di situ kosong karena saya belum bilang apa-apa. Saat makan malam keluarga, saya akhirnya buka suara.
Ayah, Ibu, Adi, Ardi. Aku punya pasangan. Namanya Rea. Dia pria. Ruangan langsung hening. Sendok ayah berhenti di udara. Ibu menutup mulut dengan tangan. Adi dan Ardi saling pandang, terkejut. Arya, apa maksudmu? Tanya ayah dengan suara gemetar. Saya ceritakan semuanya, pelan-pelan. Tentang bagaimana saya jatuh cinta pada Rea, bagaimana dia membuat saya bahagia, dan bahwa saya ingin dia ikut dalam pernikahan kami. Kita tetap bisa nikah bareng, kan? Hanya pasanganku berbeda. Ardi yang pertama bereaksi. Kak, ini gila. Kita keluarga normal. Bagaimana orang kampung bilang? Adi diam, tapi matanya penuh kekecewaan. Ibu menangis pelan. Ayah bangkit, wajahnya merah. Kamu malu-maluin keluarga. Pernikahan kembar ini batal kalau begini. Malam itu, rumah terasa dingin meski musim kemarau. Saya tidur di kamar lama kami bertiga, tapi Adi dan Ardi tak mau bicara. Rea menelepon, khawatir. Aku siap jemput kamu kalau perlu. Tapi saya bilang tunggu dulu. Pagi harinya, undangan yang sudah dicetak dibatalkan. Ayah suruh hentikan semuanya. Tak ada pernikahan kalau salah satu anakku bawa dosa seperti itu. Kata-katanya menusuk hati saya dalam-dalam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Saya kembali ke Jakarta, tapi hati saya tertinggal di desa. Rea menyambut saya dengan pelukan hangat, tapi saya tak bisa tersenyum. Mereka membatalkan semuanya karena aku, bisik saya di dadanya. Rea mengelus punggung saya. Ini bukan salahmu, Arya. Ini tentang mereka menerima dirimu apa adanya. Adi dan Ardi menelepon beberapa kali, tapi hanya untuk marah. Kamu egois, ya. Kami sudah lama rencanakan ini, kata Ardi. Adi lebih diam, tapi saya tahu dia kecewa berat. Lina dan Sari juga bingung, keluarga mereka mulai gosip. Kampung heboh. Orang-orang bisik-bisik tentang le anak tengah yang aneh. Ayah tak mau angkat telepon saya. Ibu hanya menangis saat saya hubungi. Nak, kenapa kamu begini? Kami sudah tua, tak mau malu di depan tetangga. Saya jelaskan bahwa ini bukan pilihan, ini diri saya. Tapi mereka tak paham. Di Indonesia ini, terutama di desa, topik seperti ini masih tabu. Saya merasa sendirian meski Rea selalu ada. Rea yang membuat saya kuat. Kami mulai hidup bersama di apartemennya. Pagi-pagi dia buatkan kopi tubruk seperti di kampung. Malam hari kami duduk di balkon cerita tentang mimpi. Suatu hari keluargamu akan mengerti, katanya. Saya ingin percaya, tapi luka itu dalam. Beberapa bulan kemudian Adi menelepon. Ayah sakit, ya. Pulanglah. Hati saya langsung ciut. Saya langsung berangkat ke desa. Rea ingin ikut tapi saya bilang sendiri dulu. Di rumah sakit kecil, ayah terbaring lemah. Stroke ringan, kata dokter. Melihat saya, ayah menangis. Kamu datang. Saya pegang tangannya. Ayah, makan aku. Ayah geleng kepala. Bukan salahmu. Ayah yang tak mengerti. Tapi saat saya cerita tentang Rea, ayah diam lagi. Adi dan Ardi di samping masih cuek. Pulang dari rumah sakit, suasana rumah tegang. Adi dan Ardi putuskan nikah terpisah. Adi duluan dengan Lina, kecil-kecilan. Ardi ikut kemudian. Saya diundang, tapi rasanya pahit. Di pernikahan Adi, saya duduk di belakang, sendirian. Lina tersenyum tipis ke saya, tapi keluarga mereka menghindari. Malam itu, saya putuskan bawa Rea ke desa. Aku ingin mereka kenal kamu. Rea ragu, tapi setuju. Kami datang saat Ardi mau lamaran ulang dengan Sari. Rea bawa oleh-oleh, lukisan kecil untuk ibu. Pertama kali Rea masuk rumah, semua diam, ayah tatap lama. Ini. Rea, tanya ayah.
Saya angguk. Rea salam hormat, selamat malam Om, Tante. Suaranya tenang tapi saya tahu dia gugup. Ibu ajak Rea duduk, tawari teh. Pelan-pelan obrolan mengalir. Rea cerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia sayang saya. Adi dan Ardi diam tapi tak marah seperti dulu. Malam itu kami tidur di rumah. Rea di kamar tamu, saya di kamar lama. Pagi harinya ayah panggil saya sendiri. Arya, ayah sudah pikir-pikir. Kami tak bisa ubah kamu. Tapi pernikahan tetap sulit. Saya mengerti. Tapi setidaknya pintu mulai terbuka. Kembali ke Jakarta, hidup kami berdua semakin indah. Rea ajak saya ke pameran lukisannya dan saya bangga sekali. Tapi konflik belum selesai. Suatu hari Ardi telepon marah. Ada gosip di kampung katanya kamu dan Rea hidup bersama. Ayah dengar sakit lagi. Saya panik. Langsung pulang. Ayah di tempat tidur lemah. Ayah tak kuat dengar orang bicara buruk tentang anakku. Saya menangis di sampingnya. Ayah, aku bahagia dengan Rea. Itu yang penting. Adi yang kali ini bicara. Kami coba paham, ya. Tapi lambat. Ardi angguk. Untuk pertama kali ada harapan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Saat saya cerita pada teman lama di Jakarta, ternyata dia sebarkan gosip ke kampung. Foto saya dan Rea di media sosial jadi viral di grup WhatsApp keluarga besar. Ayah marah besar, suruh saya tak pulang lagi. Hati saya hancur. Rea peluk saya erat. Kita hadapi bersama. Konflik semakin memuncak saat keluarga besar turun tangan. Paman dan tante datang ke desa, rapat keluarga tanpa saya. Mereka bilang saya membawa malu, suruh ayah usir saya dari warisan. Ayah diam saja, tapi ibu bela saya. Dia anak kami juga. Adi dan Ardi terpecah. Adi lebih paham, sering telepon tanya kabar. Ardi masih marah, kamu hancurkan mimpi pernikahan kembar kami. Tapi pelan-pelan, Ardi mulai lunak saat Sari, istrinya sekarang, bilang biarkan Arya bahagia dengan caranya. Saya dan Rea putuskan datang lagi ke desa, kali ini dengan tekad kuat. Kami bawa bukti cinta kami, album foto, cerita tentang bagaimana Rea rawat saya saat sakit, bagaimana kami saling dukung. Rea bahkan belajar masak gudeg, makanan kesukaan ayah. Saat tiba, rumah ramai. Keluarga besar lagi berkumpul. Saya masuk, Rea di samping. Om, tante, semua. Saya datang bukan minta maaf atas diri saya, tapi minta kalian terima Rea sebagai bagian keluarga. Paman tertawa sinis. Ini bukan adat kita. Di Indonesia, pria dengan pria tak boleh. Ayah diam, tapi matanya basah. Rea buka suara. Saya tak minta ubah keyakinan kalian. Saya hanya sayang Arya dan ingin dia tak sendirian. Kata-katanya tulus membuat beberapa tante diam. Malam itu badai datang. Hujan deras, listrik mati. Kami duduk di ruang tamu, lilin menyala. Ibu mulai cerita masa kecil kami bertiga. Kalian selalu bersama, tak terpisah. Kenapa sekarang beda karena cinta? Adi angkat bicara. Ayah, kalau Arya bahagia, biarkan saja. Kita tak bisa paksa dia. Ardi diam lama, lalu angguk pelan. Tapi pengkhianatan sejati datang dari Ardi. Keesokan harinya, saya tahu dia yang sebarkan foto kami ke grup keluarga besar, ingin dibuktikan pada yang lain. Saya konfrontasi dia. Kenapa, Di? Kita saudara. Ardi menangis. Aku takut, iya. Takut keluarga hancur karena ini. Kami pelukan pertama kali setelah lama. Ayah akhirnya bicara. Ayah salah. Ayah takut kehilangan muka, tapi lebih takut kehilangan anak. Dia panggil Rea, pegang bahunya.
Rawat Arya baik-baik. Air mata semua mengalir. Tapi masih ada konflik. Beberapa keluarga besar boykot tak mau datang kalau Rea ada. Pernikahan ulang Adi dan Ardi jadi tegang. Saya dan Rea putuskan beri waktu. Kami kembali ke Jakarta, tapi sering pulang. Pelan-pelan Rea diterima. Dia bantu ayah di kebun, cerita pada ibu tentang resep masakan. Cinta kami semakin dalam. Rea ajak saya liburan ke Bali, pertama kali kami bebas berdua tanpa sembunyi. Di pantai, dia bilang, aku ingin nikah denganmu meski tak resmi. Hati saya penuh. Tahun berganti, luka pelan-pelan sembuh. Adi dan Ardi sudah punya anak, keluarga kecil bahagia. Saya sering kunjung bawa Rea. Anak-anak mereka panggil Om Rea, lucu sekali. Tapi tinggi badai datang saat ayah sakit parah. Kanker, kata dokter. Kami semua kumpul di rumah sakit. Ayah minta maaf pada saya. Ayah bodoh dulu. Sekarang ayah bangga punya anak berani seperti kamu. Rea rawat ayah seperti anak sendiri. Bawa makanan sehat, cerita lucu agar ayah tertawa. Ibu sering bilang pada saya, Rea anak baik, nak. Di saat-saat terakhir ayah, dia pegang tangan saya dan Rea. Jaga satu sama lain. Dan jaga Adi, Ardi. Ayah pergi damai. Duka mendalam tapi menyatukan kami lagi. Pemakaman ramai, keluarga besar datang semua. Tak ada lagi boykot. Setelah itu Adi usul. Kita buat acara keluarga besar, rayakan hidup ayah. Dan undang semua, termasuk Rea sebagai pasanganmu. Acara itu jadi tik balik. Di rumah desa, tenda besar, makanan melimpah. Saya dan Rea duduk bersama Adilina Ardisari. Musik gamelan mengalun, anak-anak berlarian. Malam itu Ardi minta maaf atas pengkhianatannya dulu. Aku takut kehilangan tradisi, tapi sekarang sadar, keluarga lebih penting dari apapun. Kami bertiga pelukan lagi, seperti kecil dulu. Rea dan saya semakin kuat. Kami buka galeri seni bersama, sukses kecil. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Tapi masih ada drama kecil. Saat kampung ada acara adat, beberapa orang masih bisik. Tapi kami abaikan. Waktu terus berlalu. Anak Adi dan Ardi sudah besar, panggil saya Om Aryag dan Reag Om Jeja. Lucu, tapi hangat. Suatu hari, kami putuskan buat acara pernikahan kecil untuk saya dan Rea. Bukan resmi, tapi simbolis. Di taman belakang rumah desa, hanya keluarga inti. Ibu yang atur semuanya. Bunga melati, kembar mayang buatan sendiri. Adi dan Ardi jadi saksi. Kami pakai beskap sederhana, Rea juga. Saat kami saling janji, air mata semua jatuh. Aku janji sayang kamu selamanya, kata saya. Rea balas, dan aku jaga kamu apapun terjadi. Ibu peluk kami. Ini pernikahan kembar yang sesungguhnya, meski terlambat. Adi dan Ardi tersenyum bangga. Tak ada lagi konflik besar. Tapi hidup tak selalu mulus. Saat pandemi datang, galeri kami tutup sementara. Rea sakit, saya rawat dia siang malam. Keluarga kirim bantuan, Adi dan Ardi datang bantu. Di saat sulit itu, cinta kami teruji. Rea sembuh, kami bangkit lagi. Kami mulai advokasi pelan-pelan, bantu teman-teman di Jakarta yang kesulitan diterima keluarga. Cerita kami jadi inspirasi. Ardi yang dulu paling keras, sekarang paling okal belas saya kalau ada gosip. Akhirnya, kami bertiga benar-benar bersama lagi. Pernikahan kembar yang batal dulu, diganti dengan ikatan keluarga yang lebih kuat. Saya sering duduk di teras rumah desa, lihat sawah hijau. Rea di samping, pegang tangan saya. Adi dan Ardi dengan keluarga mereka, tertawa bersama. Hidup tak sempurna, tapi penuh kasih. Kami belajar bahwa cinta tak selalu sesuai tradisi, tapi yang penting adalah penerimaan.
Ayah dari surga pasti bangga. Karena anak-anaknya tetap satu meski jalan berbeda. Kami adalah saudara triplet, 2 menikah dengan wanita, 1 dengan pria. Dan undangan yang batal itu jadi awal dari cerita bahagia kami. Cinta menang pada akhirnya.